Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Madiunika dengan NIM P0714223047 dari kelas STLB jurusan Kebidanan semester 5. Di sini saya akan membuat video mengenai deteksi dini screening mengenai infeksi TOS pada ibu hamil, yang dimana kita ketahui infeksi TOS terdiri dari toksoplasma, ada virus seperti sifilis, varicella, hepatitis, dan juga virus lainnya. Dan ada juga rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex. Untuk penegakan diagnosa yang dilakukan dengan sesuai dengan kewenangan bidan, yaitu meliputi screening dan deteksi dini melalui pemeriksaan antenatal care, pemeriksaan fisik lengkap, dan bidan akan melakukan rujukan ke laboratorium untuk memastikan apakah ibu tersebut benar terinfeksi virus TOS sendiri. Adapun tanda gejala yang khas dapat kita deteksi dini yaitu meliputi adanya pembesaran kelenjar getah bening, adanya demam berulang yang dialami oleh ibu, adanya nyeri sendi, hilangnya nafsu makan, dan juga ciri khas dari virus rubella yaitu adanya ruam di kaki dan di tangan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Mari kita simak video pemeriksaan yang dilakukan. Permisi, bentar Ibu. Silakan masuk Ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Yudika yang bertugas pada PNB pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang bisa saya bantu Bapak? Dan ruangannya sudah terasa nyaman? Bapak juga sudah duduk dengan nyaman? Ya, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memeriksa kehamilan. Memeriksa kehamilan. Sebelumnya memeriksa kehamilan, apakah Ibu ada buku KIA? Ibu atas nama siapa dan Bapak siapa? Saya Ibu Dwi. Ibu Dwi. Saya dengan Bapak Ari. Bapak Hari. Dwi dan Bapak Hari. Sebelumnya di sini saya lihat di buku KIA-nya itu Ibu baru memasuki usia kehamilan 7 minggu, ya? 7 minggu, dan juga baru pertama kali pemeriksaan ke bidan. Sudah 1 kali pemeriksaan ke dokter untuk melakukan USG saja dan tidak pernah melakukan pemeriksaan laboratorium. Benar ya Ibu Bapak? Benar, Ibu. Benar. Sebelumnya di sini adakah keluhan yang bisa saya bantu? Tapi sebelum itu nanti Ibu boleh bercerita tentang sejujur-jujurnya apa adanya tentang keluhannya. Di sini saya tidak akan menyebarluaskan mengenai apa yang Ibu keluhkan dan apa yang Bapak katakan tadi, karena merupakan kewajiban saya sebagai bidan untuk merahasiakan dan merasakan privasi kalian, ya. Silakan Bapak Ibu diberitahukan keluhannya kepada saya. Ini Ibu sudah demam 3 hari yang lalu, terus nyeri-nyeri, lemes juga, terus ruam-ruam kayak gini. Seperti itu nih ruangnya. Sebelum saya mengalami keluhan, di sini saya mohon izin bertanya kepada Ibu Bapak, mungkin bersifat pribadi. Untuk itu saya mohon maaf sebelumnya. Saya izin untuk melakukan pertanyaan. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mengalami kehamilan? Sudah. Untuk anak pertamanya, apakah sebelumnya mohon maaf masih hidup atau umur berapa Ibu? Keguguran, ya. Baru pertama, berarti ini kehamilan kedua Ibu, ya. Sebelum itu, untuk makan sehari-hari Ibu, apakah Ibu suka mengonsumsi makanan yang mentah seperti sushi, salad, Ibu? Iya, suka makan sushi, salad. Untuk Ibu, adakah hewan peliharaan yang Ibu pelihara di rumah? Banyak Ibu, banyak. Ada kucing sama anjing, bebek juga, bebek Oh, ayam gitu. gitu banyak. Kucing ya Ibu. Apakah untuk kotorannya itu Ibu bersihkan sendiri? Iya, kadang saya sama suami saya yang bersihin. Oh, Soalnya nggak ada siapa-siapa lagi. Untuk imunisasi Ibu terakhir kapan, ya? SMA kayaknya. Oh, berarti baru SMA terakhir. Untuk Iya. seperti rubella itu belum Ibu pernah dapatkan? Belum pernah. Belum pernah. Untuk hubungan seksualnya apakah ada keluhan Ibu? Nggak ada. Tidak adanya Ibu. Mungkin itu saja mungkin saya tanyakan. Untuk memeriksa apakah Ibu mengenai keluhan Ibu, nanti saya akan melakukan pemeriksaan dari mulai kepala sampai ujung kaki Ibu. Mungkin di sana ada pemeriksaan di area vagina Ibu. Nanti mungkin terasa agak nyaman, nanti mohon Ibu bantuannya untuk rileks saja nih. Nanti saya akan berikan Ibu kain
Nanti ibu bisa melepas pakaian dalam ibu dan juga bra ibu di kamar mandi. Langsung nanti akan dilakukan pemisahan selanjutnya. Saya izin untuk menyiapkan mengambil kain terlebih dahulu. Permisi ibu bapak. Baik ibu, ini untuk kainnya. Nanti ibu bisa berganti ke kamar mandi untuk nanti pesan saya diingat untuk melepas pakaian dalam dan juga bra ini. Bapak bisa tunggu di sini dulu sembari saya menyiapkan alat. Ini baik ibu. Permisi ibu. Mari ibu silahkan timbang berat badan terlebih dahulu. Mari ibu santap. Ibu bisa lihat ke depan untuk berat badannya yaitu di 69 ibu. Mari ibu selanjutnya bisa berbalik untuk dilakukan pemisahan Saya bantu ibu. Posisinya sudah nyaman ibu? Saya akan menyiapkan alat tersebut. Saya izin untuk memeriksa tekanan darah ibu. Bisa lihat tekanannya ibu. Ibu, sembari saya mengukur tekanan darah, saya izin untuk meminta agar ibu duduk. Ini bisa lihat tangannya ibu. Kami angkat di sikunya sedikit ditekuk. Saya izin untuk melakukan pemirsaannya. Tekanan darah ibu normal di 120 per 80 Untuk suhunya boleh saya pinjam ibu. Suhunya juga ini sedikit demam di 38 derajat Celcius. Selanjutnya saya izin untuk berpinjam tangannya untuk memeriksa nadi dan juga pernapasan ibu. Di sini nadinya juga normal di 80 kali per menit, pernapasannya juga normal di 20 kali per menit. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari atas ujung kepala sampai ujung kaki ibu. Saya izin tadi rambutnya bersih ibu. Apakah ibu di kepala ada keluhan benjol dan sakit? Tidak ada ibu. Saya izin untuk memisah mata. Ibu nanti bisa melihat ke atas di atas ibu. Di sini juga saya lihat konjungtivannya normal, kelihatannya berwarna putih normal. Untuk itu saya izin lakukan pemeriksaan di bagian telinga. Ibu bisa bantu saya untuk di sini telinganya bersih, bisa bantu.
juga bersih ibu nih. Selanjutnya saya izin untuk memisah di bagian hidung ya. Nanti ibu bisa bantu menonggak ke atas. Juga bersih. Nanti selanjutnya akan memisah di bagian mulut ya. Ibu bisa bantu juga bersih, tidak ada garis gigi, pasang bibirnya juga lembab. Bisa bantu julurkan lidahnya ibu. Ini juga di sini sedikit sariawan, namun tidak ada ametal ya, itu normal. Selanjutnya saya izin memisah di bagian leher ibu ya. Mohon maaf ya ibu. Di sini apakah terasa sakit ibu? Iya, nyeri Pak. Nyeri ya ibu. Bisa bantu saya untuk menelan ibu? Selanjutnya saya akan memisah di bagian payudara. Di sini saya izin untuk membantu ibu membuka pakaian ibu ya. Di sini ibu. Bisa bantu angkat tangannya ibu, yang satu saja ya. Saya izin untuk memisahkannya. Di sini apakah terasa sakit ibu? Nyeri Bu, Nyeri sakit. ya, ibu. Kayaknya bengkak deh ibu di kaki. Enggak, oke ibu. Bisa turunkan ibu, yang satunya naikkan lagi. Di sini juga terasa sakit ibu. Sakit ibu. Ya sudah bisa turunkan ibu. Saya izin untuk menutup kembali ya. Di sini untuk bagian perutnya tidak saya periksa karena ibu kehamilan baru 7 minggu masih muda. Itu tidak terdengar oleh Doppler. Nanti ibu untuk selanjutnya bisa melakukan pemeriksaan USG, dan juga jika kehamilan ibu semakin tua ibu bisa melakukan pemeriksaan Doppler ya. Selanjutnya saya akan memisah di bagian tangan ibu terlebih dahulu. Sini kan agak ruam ya ibu ya. Sini juga tidak ada pembengkakan namun ruam, juga tidak ada pembengkakan namun ruam ya. Selanjutnya ibu bisa bantu miring ke kiri, saya akan menyiapkan alat dulu. Baik ibu, bisa kembali terlentang. Kakinya sedikit ditekuk ya dan dibuka lebar. Saya izin untuk melakukan pemeriksaan di area vagina ibu ya. Mohon maaf nih ibu, saya buka sedikit. Ya di sini juga saya lihat tidak ada tanda-tanda kondiloma dan juga namun sedikit ruam ya ibu, sedikit kemerahan nih kalau sudah selesai ibu bisa kembali berbaring ke kiri ya. Saya akan mengangkat kanan. Baik ibu, kakinya bisa diluruskan satu, ditekukkan satu. Di sini tidak ada tanda-tanda varises, juga bisa yang satu ditekukkan dan satu diluruskan. Di sini tidak ada pembengkakan namun ruam sedikit, dan juga di sini saya lihat tidak ada tanda varises. Untuk itu, ibu bisa bantu saya untuk batu. Tidak ada ambeian ya ibu ya. Selanjutnya, ibu bisa kembali bangun di tepi bed ya. Saya bantu ibu melakukan pemeriksaan. Saya izin untuk melakukan pemeriksaan lidah ibu ya. Ibu bisa bantu saya untuk mengangkat pasiennya. Ibu bisa bantu tekukkan tangannya. Di sini lidah ibu normal ya. Itu di 31,5 ya.
sebelumnya apakah di sini bersama suami itu bertransportasi apa nih? Menggunakan apa? Motor tadi Bu. Motor nih. Berdua saja nih Ibu. Iya. Nggak sekalian mampir Ibu. Mau nyari makan. Nyari makan nih. Pemirsaannya sudah selesai dilakukan Bu. Nanti Ibu bisa kembali ke kamar mandi untuk lepas kainnya, lalu Ibu bisa duduk kembali di meja konseling ya. Mari Ibu saya bantu. Ayo Bapak. Sudah berapa lama berkeluarga Bapak? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Sudah Ibu, kayaknya boleh saya. Makasih Ibu. Itu sebelumnya dari hasil keluhan yang Ibu katakan dan juga pemeriksaan, yaitu saya katakan aku baru curiga Ibu mengalami itu adanya infeksi TORS. Sebelumnya saya jelaskan sedikit, infeksi TORS itu terdiri dari toxoplasma dan ada virus seperti sifilis, HIV, rubella, cytomegalovirus dan juga herpes ya. Untuk penularannya juga tadi kan Ibu suka makanan mentah dan juga membersihkan kotoran kucing. Karena gejalanya seperti apa yang Ibu alami, yaitu ada pembesaran kelenjar getah bening, adanya ruam di tangan, adanya riwayat keguguran, dan juga suka makanan mentah dan memelihara kucing secara kontak langsung ya. Jadi, Ibu saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan ke laboratorium untuk dilakukan diagnosis pasti apakah Ibu benar mengalami infeksi TORS atau tidak ya. Untuk itu apakah nanti Ibu bersedia untuk melakukan rujukan? Bersedia. Sebelum Ibu menandatangani rujukan, di sini saya berikan konseling sedikit. Jadi kan Ibu suka makanan mentah seperti sushi dan juga salad sayur ya. Untuk itu salad sayur sudah bagus, namun konsumsinya itu Ibu harus dicuci dulu, pastikan benar sayurnya bersih, baru Ibu boleh memakannya. Selanjutnya untuk makanan mentah seperti sushi niko mungkin bisa dihindari di selama kehamilan ini, karena itu bisa menyebabkan seperti yang saya katakan, itu bisa mempercepat penularan virus toxoplasma ya. Dan juga untuk Ibu tolong dijaga jangan terlalu berkontak langsung dengan hewan peliharaannya. Boleh berkontak langsung namun tetap menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan setelah atau bermain dengan kucing. Dan juga Ibu tetap untuk menjaga kebersihan baik dari kebersihan mandi, keramas, gosok gigi dan mencuci tangannya itu lebih sering ya Ibu. Dan juga selanjutnya nanti Ibu kalau berhubungan seksual, Ibu saya sarankan untuk tetap memakai kondom supaya menghindari adanya infeksi menular seksual lainnya. Dan juga Ibu tetap mengkonsumsi suplemen yang diberikan oleh dokter. Kan sudah diberikan ya? Oke, Ibu tetap konsumsi tersebut ya. Dan juga di sini saya akan siapkan surat rujukannya. Ibu bisa tanda tangan terlebih dahulu ya untuk surat rujukannya di sini. Iya Ibu. Ini sudah. Nanti Ibu bisa gunakan surat rujukan ini untuk pemeriksaan laboratorium darah lengkap ya, untuk memastikan Ibu menginfeksi penyakit TORS atau tidak. Nanti Ibu bisa datang ke sana dilakukan pemeriksaan seperti IgM atau IgG, itu pemeriksaan darah lengkap nanti kan dijelaskan di sana ya. Untuk itu kunjungan ulang nanti Ibu bisa setelah hasilnya keluar Ibu bisa datang kembali ataupun ke fasilitas terdekatnya. Ini untuk surat rujukannya saya berikan kepada Ibu, nanti Ibu bisa datang ke sana langsung ya. Dan juga ini buku KIA-nya. Terima kasih. Untuk keselingnya apakah ada yang Ibu tanyakan kembali? Sudah lengkap.
Berarti benar-benar sudah lengkap nih Ibu. Sudah ada. Jika Ibu sudah benar-benar lengkap dan tidak ada ditanyakan kembali, Ibu bisa mengulang apa yang saya katakan tadi. Nanti cek laboratorium, kemudian hindari makan makanan yang mentah, hindari kontak langsung dengan hewan, kemudian harus rajin menjaga kebersihan dan juga harus rutin minum suplemen yang optimal. Oke, sudah baik Ibu. Untuk itu apakah benar-benar tidak ada yang ditanyakan lagi? Sudah tidak. Sudah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup untuk pemeriksaan dan juga kunjungan kehamilan Ibu pertama ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Mari saatkan Ibu. Baik, sekian dari video screening pemeriksaan TORS pada ibu hamil yang dapat saya sampaikan dan saya praktekkan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi.